setahun kita maksimal banget itu cuma dapat 250 sampai mungkin udah mulai 300 ya akhir-akhir ini setahunnya. Sedangkan kebutuhannya banyak. Makanya kesannya kayak kok lama banget ya, memang nggak ada donornya kita mau operasi gimana gitu. Satu orang punya dua mata. Dan dua mata ini masing-masing kornea kita bisa memikirkan penggunaannya hampir untuk 4 pengguna lainnya. Jadi resipien lainnya gitu. Dan mungkin juga nggak hanya kebutaan akibat kornea, tapi kalau misalnya masa penyakit, kalau misalnya dia bukan infeksi, contohnya minus. Minus itu kan sebenarnya karena bola mata yang panjang. Jadi kalau misalnya bola matanya nggak panjang pada yang resipiennya, dia juga nggak akan minus gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang ditularkan. Jadi yang kita paling takutkan memang yang penularan adalah infeksi. Halo Sobat Sehat RSCM, senang sekali bisa berbagi di podcast RSCM, tempat kita membahas masalah seputar kesehatan dan solusinya. Bersama saya Dr. Ikhwanul Iman Putra, spesialis mata, atau biasa dipanggil Dr. Iwan. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yakni fakta dan mitos seputar donor kornea, bersama dokter mata spesialis yang ada di RSCM, yakni Dr. Rina Ladistianora, spesialis mata konsultan PhD atau yang akrab disapa Dr. Ladis. Apa kabar Dr. Ladis? Halo Iwan, alhamdulillah baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan banyak membahas seputar donor kornea yang mungkin banyak dari masyarakat masih belum terlalu paham atau punya persepsi yang kurang lebih perlu diluruskan agar dapat memahami dan juga menjadi tahu tentang donor kornea. Iya, setuju Dr. Iwan, banyak fakta dan mitos ya yang beredar di sekitar masyarakat. Kita harus membedakan ini betul suatu fakta atau sebenarnya hanya mitos. Oke, menurut Dr. Ladis, berapa penting masyarakat kita harus tahu nih tentang donor kornea, untuk siapa donor kornea, apa dampaknya bagi pendonor maupun bagi yang menerima donor, dan juga ke depannya akan seperti apa donor kornea yang ada di Indonesia. Terima kasih Dr. Iwan. Ini memang hal yang sehari-hari kita hadapi ya di poliklinik, terutama di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kenapa donor kornea ini penting? Karena kalau kita urutkan penyebab kebutaan terbesar di Indonesia, itu nomor 5-nya adalah kebutaan akibat kelainan kornea. Kebutaan karena kornea itu kalau misalnya disebutkan angkanya itu 0,1%. Kesannya kecil, tapi kalau 0,1% dikali 270 juta jiwa yang ada di Indonesia, itu jadinya besar sekali, Dr. Iwan. Dan itu angka kebutaan. Kalau 0,1% berarti ya sekitar 270 ribu orang di Indonesia ini sedang mengalami kebutaan akibat kelainan kornea. Orang-orang ini ketika dia datang ke dokter, solusi yang mereka bisa hadapi supaya tidak buta lagi itu transplantasi kornea. Sekitar 80% kasus-kasus tersebut bisa kita obati dengan cara melakukan operasi, yaitu transplantasi kornea. Nah, permasalahannya adalah untuk transplantasi kornea kita kan butuh donor kornea ya. Mungkin ini bisa kelihatan Dr. Iwan. Jadi kalau misalnya kornea itu mungkin nggak semua orang bisa lihat ya. Kornea itu adalah bagian jernih yang ada di depan mata kita ini. Jadi orang sering bingung ya, kenapa mata kita warnanya coklat, ada yang warnanya biru. Sebenarnya yang coklat biru itu adalah bagian dalam bola mata. Tapi kita bisa lihat dia coklat biru karena kornea kita bening seperti ini, Dr. Iwan. Kalau dia kelainan mengalami kebutaan, kornea ini jadi keruh. Kebayangkan kalau misalnya kita foto nih, ternyata lensanya atau bagian depannya kamera keruh, ya nggak bisa ngelihat lagi. Sehingga kita harus ganti nih lensa yang keruh ini dengan lensa yang baru, yaitu sebenarnya bukan lensa ya, kornea ya. Jadi lapisan yang bening ini di depan ini. Nah, di Indonesia yang mendonorkan korneanya itu setahun cuma 250, Dr. Iwan. Kebayangkan. Jadi paling maksimal. Jauh dari harapannya. Jauh banget. 200.000 itu perlu sekitar 270.000 tadi kan kalau kita penduduknya 270 juta itu butuh transplantasi kornea. Dan itu saya baru bicara tentang kebutaan loh, Dr. Iwan. Karena yang namanya kebutaan artinya tidak bisa melihat sepanjang 3 meter. Betul. Gitu. Jadi 3 meter kurang itu kita sebut dengan kebutaan. Tapi ada yang namanya gangguan penglihatan atau visual impairment. Kalau visual impairment itu
dia cuma bisa lihat dari mulai 3 meter sampai kurang dari 6/18. Jadi nggak bisa maksimal 100% dia melihatnya. Dan itu untuk kornea, itu angkanya 0,3%. Jadi setelah 270 juta itu, ada sekitar 900.000 orang lagi yang butuh transplantasi kornea. Makanya ini sangat penting, Dr. Iwan. Wow, jadi angkanya luar biasa besar ya dok ya. Betul. Tadi dokter sempat singgung mengenai Mm-mm. kerusakan kornea. Nah ini mungkin sobat RSCM mau tahu juga nih kira-kira apa sih yang dapat menyebabkan kerusakan kornea dan tandanya itu seperti apa yang bisa kita tahu. Mungkin untuk teman-teman yang belum periksa ke dokter atau yang baru mendengar mengenai kerusakan kornea bisa tahu seperti apa orang-orang yang punya kerusakan kornea. Iya. Sebenarnya kita sudah ada angka ya, Dr. Iwan. Kebutaan kornea di Indonesia itu atau di seluruh dunia itu penyebabnya ada banyak sebenarnya. Tapi kita bisa bagi, kalau menurut saya yang paling penting itu 3 hal. Yang pertama adalah penyebab infeksi. Dan ini paling banyak di Indonesia. Nanti saya ceritakan kenapa. Lalu penyebab yang kedua, ini sebenarnya agak kontraintuitif ya. Jadi penyebab kedua itu adalah pseudophakic bullous keratopathy. Jadi kadang-kadang pasien-pasien kita ini banyak yang operasi kataraknya ketika kataraknya udah keras atau usianya sudah lanjut. Sehingga waktu dioperasi katarak, di korneanya ini ada di bagian dalam yang kita sebut dengan endotel. Dia itu akan membantu kornea supaya tetap jernih dengan cara memompa cairan supaya dia tetap jernih, tidak terisi cairan. Ketika melakukan operasi katarak di dalam sini, itu kalau sel endotelnya udah keburu kurang karena usia ataupun ada penyakit tertentu ataupun kataraknya terlalu keras, akhirnya sel endotel jadi rusak. Itu yang menyebabkan si kornea jadi keruh. Itu penyebab kedua kenapa orang perlu transplantasi kornea. Dan penyebab terakhir yang angkanya agak kecil mungkin yang kita sebut dengan distrofi atau bawaan dari lahir. Jadi kelainan genetik, tapi itu angkanya kecil, Dr. Iwan. Iya. Oke, jadi bisa kelihatan ya dok ya kalau misalkan orang dengan kerusakan kornea yang kira-kira nih mungkin butuh dilakukan transplantasi kornea itu bisa kelihatan bahwa korneanya itu tidak lagi jernih seperti itu ya. Betul, Dr. Iwan. Dan tadi yang sangat menarik sebenarnya di populasi kita tentang infeksi ya, Dr. Iwan ya. Ini angkanya makin lama makin meningkat ternyata. Tadi kan kebutuhan transplant makin meningkat, tiap tahunnya akhirnya meningkat gara-gara kasus infeksi ini, Dr. Iwan. Bisa tebak nggak ini gara-gara apa nih? Ini kadang-kadang saya juga suka gemes karena penyebabnya adalah satu, penggunaan lensa kontak. Kalau Dr. Iwan sering lihat sosial media ya, makin banyak anak gadis-gadis cantik tuh pakai lensa kontak berwarna-warni ya. Tapi bila pemakaiannya tidak tepat, itu bisa menyebabkan infeksi. Dan sayangnya mau cantik tapi karena nggak memperhatikan pemakaian, itu lama jadi bisa buta gitu. Itu yang menurut saya paling menggenaskan sih, Dr. Iwan, kasus infeksi karena lensa kontak. Oke, ini jadi catatan ya untuk teman-teman sobat RSCM. Jadi perlu berhati-hati, atau kalau ada kolega atau kerabat yang menggunakan lensa kontak, mungkin perlu dicek nih apakah korneanya sudah ada tanda-tanda kerusakan atau belum. Iya. Tapi mungkin yang penyebab selain lensa kontak, Dr. Iwan, yang menurut saya juga ini angkanya makin meningkat. Ini bukan gara-gara sesuatu kayak lensa kontak kan ada penyebab ya keluar. Ini sebenarnya adalah kejadian yang banyak gitu sehari-hari, yaitu kelilipan. Kita kan makin banyak motor nih, orang makin banyak pakai motor, kadang-kadang helmnya sayangnya nggak full face sehingga suka kelilipan. Tapi harus tahu deh bahwa bola mata kita ini, kornea kita ini kuat. Jadi meskipun dia kelilipan, kena debu, itu mekanisme tubuh kita untuk menghilangkan kelilipan itu sebenarnya cukup baik kok. Yang seringkali jadi masalah adalah ketika ada kepercayaan masyarakat, yaitu satu, di rambang air sirih. Nah ini itu tuh paling banyak tuh pentingnya ya, iya, dok ya. paling banyak kasus kita itu karena di rambang air sirih. Akhirnya air sirih itu kan bukan air si sirihnya itu, daun sirihnya itu nggak ada efek antiseptik. Sebenarnya banyak diteliti nih, banyak efek antiseptik. Cuma persiapannya oleh masyarakat kita gitu. Karena habis itu kan cuma direbus, habis itu didinginkan, lalu mata yang lagi luka itu dia rambang sama air sirih. Sedangkan kornea ini kalau ada yang luka, kemudian ada kuman masuk, itu bisa langsung infeksi. Dan paling sering air sirih ini menyebabkan infeksi karena jamur, Dr. Iwan. Dan ini jamur ini sangat sulit
untuk diatasi. Selain masalah air siri, saya sering dapat yang dirambang air bunga telang Ya, bunga atau telang, betul. iya, kadang-kadang malah air, urinnya gitu ya, hasil, Betul. buang air kecil tuh besok urinnya dipakai. Itu emang cukup aneh kepercayaan masyarakat kita, ya mungkin bukan aneh ya, tapi mungkin belum dilihat, secara saintifik ini betul atau tidak gitu ya. Sama satu lagi sayangnya penggunaan obat-obat yang tidak diatur dengan baik. Karena seringkali pasien ke apotik, terus habis itu ngambil, obat tetes yang ternyata ada steroidnya. Nah itu Ya. juga bisa bikin jamur. Yang Betul tidak kan? terawasi dengan baik begitu ya, Dok, ya? Betul. Baik. Ini selanjutnya kita masuk ke mitos dan fakta ya, Dok, ya. Jadi bagaimana kalau ada persepsi bahwa yang punya masalah kornea itu hanya bisa mendapatkan donor kornea dari keluarga? Oke. Mitos atau fakta nih, Dok? Ya, saya bisa mengerti kenapa begitu ya, karena memang transplantasi itu kadang-kadang dicari yang kekerabatannya paling dekat. Tapi pertama kita harus tahu dulu prinsip tentang transplantasi ini. Transplantasi, organ dan jaringan itu, memang salah satunya sangat bergantung kepada bagaimana organ tersebut gitu. Contohnya hati sama ginjal, itu kan banyak pembuluh darah yang beredar di sana. betul. Sehingga waktu diganti, sebaiknya di dalam pembuluh darah itu tidak banyak antibodi atau sel darah putih yang melawan organ yang baru. Sedangkan kalau misalnya kornea, kalau misalnya mungkin sobat sehat RSCM bisa lihat, ini di sekelilingnya tidak banyak pembuluh darah. Bahkan kita transplant ini di tengah-tengah, di mana itu nggak ada pembuluh darah sama sekali. Sehingga angka penerimaannya atau angka penolakan untuk transplantasi kornea itu penolakannya rendah dan penerimaannya tinggi. Jadi buat kita tidak perlu ada kekerabatan, bahkan golongan darah aja nggak kita periksa gitu. Yang penting sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh resipien atau penerima transplant dan bagaimana kualitas kornea yang kita miliki. Jadi itu catatannya ya, Dok, ya. Betul. Jadi tidak harus keluarga, Ya. karena memang tidak ada pembuluh darah dan respon imunnya berbeda dengan transplantasi organ lain seperti ginjal atau hati. Yang selanjutnya nih, Dok, jadi apakah setelah donor kornea mata penerimanya akan berubah warnanya? Nah, ini bagaimana nih, Dok? Iya memang ini kan kembali yang tadi saya jelaskan ya. Jadi sebenarnya kornea itu bening. Jadi warna yang kita miliki seorang manusia itu sebenarnya dari irisnya. Jadi bagian uvea kita bilang. Uvea itu isinya pembuluh darah sama pigmen. Makanya untuk kita orang Asia yang pigmennya banyak, warnanya coklat atau warnanya hitam gitu. Kalau misalnya orang Kaukasia atau orang bule lah istilahnya ya, kan dia pigmen di kulitnya aja kurang. Sehingga di matanya jadi warnanya kebiruan atau warnanya hijau gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak berubah pigmennya ya nggak akan berubah mata warnanya. Jadi bukan dari korneanya ya, Dok, ya, yang bikin warnanya itu berbeda-beda antara orang Indonesia sama orang ras lainnya. Betul. Apakah semua kebutaan itu bisa disembuhkan dengan donor mata atau donor kornea? Iya, ini tadi kembali saya bilang kalau kebutaan di Indonesia itu yang paling besar itu 5, ada top 5-nya. Itu yang pertama yang paling banyak adalah katarak. Jadi kebutaan itu bisa diatasi sama donor apa enggak untuk tahu tempat kebutaannya di mana gitu. Kalau misalnya dia kebutaannya ada di dalam mata, ini mungkin saya bisa bantu perlihatkan. Ini contoh model mata ya. Jadi ini yang paling luar, dia nyambungnya, ini namanya sklera, nyambung sama kornea seperti ini nih aslinya. Nah ini di dalam bola mata, ini kalau misalnya kita lihat di dalamnya itu, nah ini ada di belakang retina nih, Dr. Iwan. Ini penyebab kebutaan yang saraf mata sama retina itu penyebab kebutaan nomor 2, 3, sama 4. Jadi glaukoma, diabetik retinopati, sama karena akibat penuaan. Nah kebutaan yang pertama tadi yang saya bilang lensa, itu ada lihat ini di depan sini nih. Di balik ini ada lensa yang memang makin keruh dengan perjalanan usia gitu. Jadi kalau kebutaannya di sana yang diatasi di sana gitu. Kalau misalnya retina berarti retinanya yang diatasi. Kalau lensa karena keruh ya harus operasi katarak. Tapi kalau misalnya ternyata yang keruh adalah korneanya, ini korneanya yang bisa kita ganti dengan transplantasi kornea. Jadi nggak semua kebutaan bisa dengan donor kornea. Jadi yang betul-betul korneanya rusak ya, Dok, ya, yang Betul. bisa teratasi dengan transplantasi kornea, dan ini bukan mengganti satu bola mata kemudian Betul, iya. diganti dengan
bola mata donor ya. Jadi ini Iya. hanya bagian korneanya saja yang bisa ditransplantasi. Oke. Proses donor kornea ini lama dan rumit. Nah, ini bagaimana nih, Dok? Kira-kira Iya. untuk bayangan sobat sehat RSCM mengenai prosedur donor kornea sendiri. Oke, mungkin kalau misalnya prosedur transplantasi secara general, bahkan untuk transplantasi yang lain ya, ada 3 hal sebenarnya harus diperhatikan. Satu, dari sisi resipien atau yang menerima. Berarti pasien ini harus diverifikasi dulu oleh dokter mata yang menangani. Apakah dia satu, tadi kebutaannya benar karena kornea. Lalu yang kedua, kalau dia dioperasi, apakah kemampuan dia melihat bisa kembali. Tadi kan saya udah liatin ya, ada Ya. beberapa tempat untuk bisa buta. Kalau misalnya korneanya rusak, tapi retinanya juga rusak, kalau ini diganti, kalau yang Tetap retinanya rusak. nggak bisa menerima Ya. cahaya, ya percuma. Jadi ini hal yang harus diverifikasi oleh dokter mata. Lalu yang kedua juga, yang ketiga dokter mata juga harus menentukan jenis transplantasi seperti apa, jenis kornea yang seperti apa yang dia butuhkan. Karena sekarang ini transplantasi kornea bahkan bisa lamelar, Dokter Iwan. Jadi walaupun bendanya kecil, kornea ini ketebalannya cuma 500 mikron. Tapi kita bisa ngebelah-belah, Bagi-bagi lagi ya, Dok, bagi-bagi ya. lagi, jadi operasi depannya aja atau belakangnya aja. Nah, ini ditentukan oleh dokter mata yang akan mengoperasi. Itu satu sisi. Lalu satu sisi yang lain adalah donor. Tadi yang saya bilang kita kekurangan donor terus terang. Apa yang kerasanya jadi lama? Karena mengantri donor. Donasi kornea ini tidak bisa dilakukan dari orang hidup ke pasien. Karena Ya. donasi kornea ini adalah donor yang membutuhkan donor yang meninggal gitu. Tidak seperti ginjal, tidak seperti hati. Memang kita ambilnya dari donor yang meninggal. Seperti yang saya katakan, karena mungkin teman-teman atau masyarakat Indonesia belum mengenali donor kornea, gak ada tuh yang daftar jadi donor kornea. Jadi ketika meninggal, nggak ada yang ngambil korneanya untuk didonasikan. Tadi setahun kita maksimal banget itu cuma dapat 250 sampai mungkin udah mulai 300 ya akhir-akhir ini setahunnya. Sedangkan kebutuhannya banyak. Makanya kesannya kayak kok lama banget ya, memang nggak ada donornya, kita mau operasi gimana gitu. Jadi Dan nggak bisa langsung diambil ya, Dok, kalau orang Nggak meninggal, bisa. tapi dia harus daftar dulu sebelum Betul. meninggal, sehingga pada saat meninggal itu dipersiapkan supaya korneanya bisa diambil untuk donor begitu ya, Dok? Betul. Karena ada proses yang ketiga tadi saya bilang untuk nge-match siapa yang butuh, donornya seperti apa, harus kita match. Nah, matching ini yang tugas bank mata sebenarnya. Oke. Jadi sobat sehat RSCM juga perlu mengenali nih bahwa ada bank mata RSCM di mana kita mengelola baik kebutuhan maupun juga masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai pendonor kornea apabila nanti telah meninggal begitu ya, Dok ya. Betul banget. Oke, ini ada pernyataan bagaimana penerima donor kornea apabila dia mendapat donor kornea dari orang lain tentunya, apakah dia dapat keikut nih sifat, memori, atau mungkin kalau pendonornya itu punya kebiasaan-kebiasaan tertentu atau biasa bisa melihat hal-hal yang tertentu, apakah akan keikut ke yang mendapatkan korneanya. Nah, ini menarik nih, Dok. Iya, betul. Karena kita pernah nonton filmnya ya, Dokter Iwan ya. Di transplant kornea abis itu dia bisa melihat hantu kayaknya ya. Tapi memang secara medis hal ini belum pernah dibuktikan ya, Dokter Iwan ya. Karena yang kita lakukan ketika kita mendapatkan donor, yang kita lakukan adalah melihat si korneanya ini sehat atau tidak, layak atau tidak untuk ditransplantasikan ke resipien. Jadi yang kita takut pindah adalah infeksi malahan. Jadi apakah si donor ini ada infeksi HIV misalnya, sifilis ataupun hepatitis gitu. Jadi bukan memori dia waktu hidup si donor ini, karena sampai sekarang belum bisa dibuktikan. Yang kita transplantasi adalah korneanya gitu, yang jernih, yang dibutuhkan oleh resipien. Oke, jadi itu mitos ya, Dok ya, kalau ada yang berpindah. Nah, ini sampai sekarang masih belum bisa dibuktikan secara dunia medis atau kedokteran ya, Dok. Oke, kalau untuk satu donor atau satu kornea yang telah didonorkan ini hanya bermanfaat untuk satu orang atau sebetulnya bisa bermanfaat untuk beberapa orang tergantung kebutuhan? Iya, ini alhamdulillah berkat perkembangan ilmu pengetahuan ya, Dokter Iwan. Jadi kita ternyata sekarang sudah tahu bahwa kornea ini
ada beberapa lapisan sehingga kita bisa mentransplantasi lapisan belakang, lapisan depan, lapisan pinggir untuk berbagai macam kasus kebutaan karena kornea. Jadi satu orang punya dua mata dan dua mata ini masing-masing kornea kita bisa memikirkan penggunaannya hampir untuk 4 pengguna lainnya. Jadi resipien lainnya gitu. Iya. Dan mungkin juga nggak hanya kebutaan akibat kornea, tapi juga kita pakai misalnya untuk kornea-kornea tadi kalau mengalami infeksi ternyata mau bolong karena ada kuman di sini mau bolong, kita tambal dulu nih. Ditambal dulu, Sementara iya. itu nggak harus pakai kornea yang tengahnya gitu. Jadi kita bisa Betul. ambil pinggirnya untuk menambal saja. Itu aja udah membantu kan supaya dia nggak berjalan terus penyakitnya. Bisa juga untuk kasus-kasus untuk yang perlu operasi glaukoma. Jadi banyak sekali manfaatnya di satu kornea saja. Dan manusia itu punya dua kornea. Jadi banyak banget manfaat yang bisa diteruskan oleh seseorang yang sudah meninggal. Jadi bisa lebih dari satu ya untuk korneanya, bahkan untuk beberapa orang Betul, apabila dipergunakan sebagaimana mestinya ya dok ya. betul. Yang selanjutnya, nah ini mungkin masih belum kebayang nih untuk Sobat Sehat RSCM, bagaimana sebetulnya proses mengambil kornea itu. Apakah nanti kalau jenazah yang sudah diambil korneanya, apakah matanya itu bolong atau seperti apa dok? Baik, iya. Memang ini tadi berkat perkembangan ilmu pengetahuan ya Dokter Iwan ya. Karena dulu memang terus terang zaman 60-an kali ya, 50-an 60-an itu bola mata yang diambil gitu ya, satu bola mata. Tapi sekarang ini kita hanya mengambil korneanya saja gitu di orang meninggal. Sehingga waktu orangnya meninggal terus habis itu kita ambil nggak akan ada yang ngeh kalau dia tidak ada bola mata. Jadi bukan bola matanya atau rongga tengkoraknya akan peot gitu. Dia nggak akan mengalami hal tersebut. Jadi kita selalu menjaga agar jenazah yang mendonasikan si donor ini estetiknya tetap terjaga. Jadi dia hanya diambil kornea. Dan mungkin nggak kebayang kapan sih diambilnya ya Dokter Iwan ya. Jadi kalau misalnya diambilnya ini paling optimal atau paling bagus kornea ini diambil 6 jam setelah meninggal. Jadi kenapa? Karena kornea ini akan makin keruh kan kalau kita tunggu berlama-lama. 6 jam dalam waktu meninggal itu bisa kita ambil. Kalau misalnya secara logistik tidak memungkinkan, biasanya kita akan minta keluarga atau siapapun caretaker calon donor ini untuk kompres dingin. Jadi ice cooling istilahnya. Itu sampai 24 jam masih bisa kita ambil. Dan harus ingat bahwa kornea ini dalam bentuk kualitas apapun bisa dipakai untuk banyak kasus. Jadi nggak harus 6 jam terus habis itu nggak kepake kalau nggak 6 jam. Lewat dari 6 jam pun masih bisa kepake kok untuk kasus-kasus yang lain. Ya, jadi jenazahnya tetap utuh ya dok ya. Jadi Tetap bola matanya tetap di tempat dan itu akan diproses oleh tim dari Bank Mata tentunya supaya jenazah masih layak dan sebagaimana utuh sedia kala ya dok ya. Oke, mungkin fakta dan mitos yang terakhir ini, bagaimana kalau pendonor ini punya penyakit tertentu? Apakah nanti khawatir nih tertular yang dapat korneanya ini, apakah tertular penyakit tersebut dan mungkin bisa disaring oleh Bank Mata? Dan satu lagi mungkin, apakah kalau pendonornya itu punya mata minus atau gangguan pada penglihatannya itu juga akan ikut nih ke penerima kornea tersebut? Iya. Ya ini banyak mitos yang beredar seperti itu ya Dokter Iwan ya. Jadi yang pertama Bank Mata RSCM kita melakukan prosedur pengambilan kornea dan juga processing di Bank Mata itu sesuai dengan standar. Dan kita juga udah lolos verifikasi dari Kemenkes. Jadi kita akan memeriksakan kemungkinan infeksi yang bisa tertular lewat proses transplantasi kornea. Itu akan kita periksakan. Kalau misalnya dia positif atau misalnya dia ada masalah penyakit-penyakit yang kita ada listnya, beberapa list penyakit yang tidak boleh untuk mendonasi, itu akan tidak kita berikan kepada pasien. Memang kita akan selalu inform consent, karena kita nggak pernah tahu nih ketahuan infeksinya ini kapan. Donasi kornea akan tetap diambil, tapi ketika dia infeksi, tujuan donor kornea ini untuk apa? Dan itu semuanya bermanfaat. Satu, bisa untuk transplantasi itu tadi, jenisnya berbagai macam. Tapi yang kedua, sebenarnya juga bisa untuk riset atau pengembangan atau pelatihan untuk dokter-dokter mata gitu. Dan itu sangat bermanfaat karena semakin banyak dokter mata yang mampu untuk transplantasi, itu akan semakin baik.
Lalu selain itu juga untuk masalah penyakit, kembali Dokter Iwan, kalau misalnya masalah penyakit, kalau misalnya dia bukan infeksi, contohnya minus. Minus itu kan sebenarnya karena bola mata yang panjang. Jadi kalau misalnya bola matanya nggak panjang pada yang resipiennya, nggak dia juga nggak akan minus gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang ditularkan. Jadi yang kita paling takutkan memang yang penularan adalah infeksi sebenarnya. Ya, dan itu sudah ada standarnya ya dok ya. Betul, Jadi udah ada sudah standarnya. ada pemeriksaan baik bagi pendonor sebelumnya dan juga kornea yang sudah diproses itu tentunya akan diperiksa terlebih dahulu juga ya dok ya. Betul. Oke. Nah ini mungkin untuk ajakan nih untuk sobat sehat RSCM, mungkin sebagian atau yang menonton podcast ini sudah dapat nih bayangan, informasi dan bagaimana caranya supaya mengajak masyarakat yang lebih luas lagi untuk tahu tentang donor kornea, transplantasi dan ikut serta mendaftar sebagai pendonor kornea. Mungkin dari dokter ada pesan-pesan untuk sobat sehat RSCM nih. Iya. Sobat Sehat RSCM, jadi kita di Bank Mata RSCM memang menjalankan yang kita sebut dengan Hospital Corneal Retrieval Program. Saya rasa kelebihan kami adalah kami punya program konseling dan edukasi yang cukup ekstensif. Jadi ketika Sobat Sehat RSCM tertarik untuk mendonasi kornea, silahkan kontak kami. Nanti kami akan menghubungi balik untuk merencanakan sesi untuk konseling. Sehingga kalau belum yakin untuk transplantasi, kami akan menerangkan tentang proses donasi itu seperti apa. Bahkan juga misalnya keluarga tidak setuju nih dibikin sesi Zoom bareng atau sesi online bareng gitu untuk dijelaskan oleh konselor-konselor kami, itu juga bisa gitu. Jadi nggak usah takut untuk approach kita. Kita juga di sini bukan pemaksaan karena benar-benar ini untuk perbuatan baik. Jadi akan banyak sekali yang terbantu di RSCM yang membutuhkan kornea. Kalau misalnya ternyata tidak mau ya tidak apa-apa, tapi kalau misalnya mau nanti kita akan bantu untuk konseling dan juga mendaftarkan sebagai calon donor. Mungkin perlu diulang dok untuk yang sobat sehat RSCM yang masih sehat nih, yang belum ada penyakit, yang kira-kira umurnya masih muda, tapi mungkin nanti kalau sudah meninggal pengen deh matanya atau korneanya didonorkan, ini kira-kira bisa tetap menghubungi dari sekarang atau harus tunggu kapan gitu? Bisa, kita bisa langsung dihubungi dari sekarang, nanti akan masuk ke data kita dan kita akan berusaha untuk menjaga relasi terus. Mungkin nanti ada manfaat, mungkin kita akan berbagi newsletter tentang kesehatan mata. Jadi daftar dari sekarang itu insya Allah banyak manfaatnya. Ya. Jadi pesannya untuk sobat RSCM, segera daftar ya, yang Segera belum daftar supaya Iya. terdata sebagai calon pendonor. Insya Allah nanti akan bermanfaat untuk banyak orang, terutama mereka yang membutuhkan kornea karena korneanya telah mengalami kerusakan gitu ya dok ya. Betul. Oke, mungkin terakhir dok, kalau ada pesan-pesan lain untuk teman-teman di rumah, mungkin dari segi menjaga nih korneanya, jadi mungkin sudah mendaftar, bagaimana sih tipsnya supaya menjaga agar korneanya tetap bagus, dan bagaimana kalau ada teman atau kerabat yang kira-kira kok kelihatannya butuh kornea, ini kira-kira apa bisa menghubungi ke Bank Mata RSCM kalau ternyata nantinya sebagai calon penerima donor? Oke. Terima kasih Dokter Iwan. Jadi kita di RSCM kita cukup lengkap prosesnya ya. Jadi untuk donor kita ada Bank Mata, sehingga kalau teman-teman tertarik untuk membantu untuk menjadi donor, silakan kontak kami. Dan bagaimana menjaga kesehatan mata, tentunya itu bisa datang langsung ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kirana, terutama di bagian mata. Di sana banyak dokter-dokter mata yang bisa membantu sobat sehat RSCM semuanya untuk menjaga kesehatan matanya. Minta ditambahan di awal ya dok ya, untuk yang pengguna lensa kontak atau kalau kelilipan jangan asal sembarang ditetes air sirih atau air telang gitu ya. Jadi memang harus hati-hati apabila ada gangguan di matanya, jangan sembarangan pakai obat atau air-air yang lain. Setuju Dokter Iwan, setuju banget, itu tips yang sangat berguna sekali karena kita banyak pakai motor dan sekarang juga polusi banyak sekali gitu ya. Usahakan menjaga kesehatan mata dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim. Bahkan mungkin tips simpelnya kalau punya air mata buatan ya, itu aja dulu ditetesin sebelum benar-benar ke dokter mata. Oke. Terima kasih banyak Dokter Ladis atas sharing informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat sehat RSCM yang sedang menonton podcast ini, dan mudah-mudahan sobat sehat RSCM juga
bisa membagikan informasi tersebut ke masyarakat atau kenalannya agar tidak terjadi mispersepsi apabila mendengar berita mengenai donor mata atau donor kornea. Sekarang sudah lebih tahu bahwa donor mata atau donor kornea itu yang diambil adalah korneanya saja dan bukan satu isi bola matanya. Dan tadi apa yang sudah kita bahas di sini mudah-mudahan meluruskan pandangan teman-teman dan sobat sehat RSCM lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih Dr. Ladis. Terima kasih Dr. Iwan. Ya, sampai jumpa di episode podcast RSCM berikutnya.